relokasi, pengerahan kekuatan aparat yang berlebihan. Untuk itu, Komnas HAM meminta pemerintah harus mengedepankan perspektif HAM dalam menangani konflik di Rempang. Merekomendasikan Menteri ATR BPN untuk tidak menerbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL di lokasi Pulau Rempang, mengingat lokasi tersebut belum clear and clean. Negara tidak boleh melakukan relokasi paksa atau forced evictions yang merupakan bentuk pelanggaran HAM. 6. Tidak boleh menggunakan cara kekerasan dengan pelibatan aparat berlebihan atau excessive use of force, use of power dalam proses relokasi. Duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024 mungkinkah terwujud? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semua seru-seruan memang limpas bareng teman akhir pekan. Mulai dari bagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Dia cerita ke saya,
kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Wacana duet Ganjar dan Prabowo kembali mengemuka. Kubu Ganjar menyatakan masih melihat dinamika politik ke depan jelang pendaftaran Capres-Cawapres. Sementara kubu Prabowo menyebut tak mungkin satu koalisi ada dua capres. Wacana koalisi dua poros dengan opsi menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kembali mengemuka akhir. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan wacana duet Ganjar dan Prabowo tergantung pada dinamika politik dalam sebulan ke depan. Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama 1 bulan ini, apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasi. Tapi apakah PDI Perjuangan rela jika kadernya menjadi cawapres? Kan saya belum jawab, masih mau dilihat dulu iya atau enggak. Komunikasi informal selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Mega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU. Semua tokoh yang berpotensi berpasangan dengannya masih memiliki peluang yang sama. Ada kemarin potensi untuk duet sama Pak Prabowo itu mungkin nggak sih Mas? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Sementara Partai Gerindra menilai duet Ganjar dan Prabowo sulit terwujud. Wakatum Gerindra Habibur Rahman menyebut tak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Secara teknis kami mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres, itu keputusan resmi partai dan sekarang didukung oleh beberapa partai politik. Pak Ganjar juga demikian adanya ditetapkan oleh rekan-rekan kami PDIP sebagai capres. Ya, tentu kita tidak akan memaksakan diri, tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Ya, sementara kita bisa maju dua-duanya. Jadi kalau toh kita akhirnya bisa bertandingnya pun dalam semangat persaudaraan, karena artinya sama, hanya soal memang kita sama-sama sudah dicapreskan dan itu sudah keputusan resmi partai masing-masing. Itu yang saya belum ada pemikiran, kita belum kepikiran bagaimana solusinya ya. Bakal capres Gerindra Prabowo Subianto tidak secara tegas menolak kemungkinan dirinya berduet dengan Ganjar. Prabowo justru menyinggung soal kerukunan. Ya Pak Prabowo sama Mas Ganjar nanti di Golkar seperti apa Pak? Ya Pak. Kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpin-pemimpinnya rukun dan damai. Kepentingannya ya kepentingan pertama untuk mengalahkan Anies, yang kedua ya kepentingan koalisi, sama-sama koalisi pemerintah, sama-sama ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi, baik di kubu Prabowo maupun kubu Ganjar.
sehingga mereka bersatu. Oleh karena itu ya kita tunggu saja apakah nanti melebur atau tidak. Wacana duet Ganjar dan Prabowo kembali mengemuka setelah politisi PKB mengungkap kemungkinan Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 poros, salah satunya poros Anies Muhaimin. Belum tentu akan ada 3 poros, bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti. Bagi saya tidak akan ada kesulitan memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya 2 poros, itu yang sulit. Yang jelas pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Dan pasangan Ganjar dan Prabowo di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Wacana 2 poros di Pilpres kembali memunculkan opsi duet Ganjar dan Prabowo. Bagaimana peluang keduanya untuk maju bersama di Pilpres 2024 mendatang? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Toto, Mas Umam. Selamat malam Friska, malam Mas Umam. Mas Toto. Selamat malam, saya mau tanya dulu ke Mas Toto. Jadi ini tuh mungkin atau enggak sih peluangnya duet antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo di Pilpres? Kalau tadi Mbak Puan bilang bahwa tergantung dinamika sebulan ke depan. Angin apa, dinamika apa yang bisa memungkinkan adanya duet ini? Pertama, secara konseptual memang menarik kalau berbicara dalam framing kenapa tidak dilebur dan disatukan saja 2 calon presiden yang katakanlah sama-sama mengklaim keberlanjutan Jokowi akan jadi kekuatan besar. Momen mikronya juga pernah terjadi 10 Maret di Kebumen. Karena pemilih Mas Ganjar saya tuh happy dengan pertemuan itu, tapi bicaranya konteks Ganjar Prabowo. Pemilih Pak Prabowo sebaliknya happy juga, tapi bicara dalam konteks Prabowo Ganjar. Dan kalau kita lihat sekarang pun itu yang menurut saya sulit untuk disatukan dalam formula yang menguntungkan keduanya. Pertama, keputusan tertinggi dari masing-masing parpol sudah menyatakan Ganjar sebagai capres, sementara di sisi lain Pak Prabowo juga jadi capres. Apalagi sudah ada partai-partai baru di masing-masing koalisi yang juga sudah menyatakan dukungan baik Ganjar atau Prabowo sebagai capres. Jadi dalam konteks ditambah lagi secara teknis, kedua-duanya kalau kita lihat dari sisi survei merasa punya peluang. Dalam konteks ini menurut saya memang sulit. Nah, yang kemudian sering dibicarakan kan adalah seakan-akan ada kekuatan besar bernama Jokowi yang bisa nih atau punya kemampuan untuk menyatukan keduanya. Apakah itu dimungkinkan? Menurut saya juga tidak mudah. Kenapa? Katakanlah Pak Prabowo loyalis Jokowi, katakanlah PDI Perjuangan adalah satu keluarga besar dengan Pak Jokowi. Tapi kan tidak bisa kepatuhan ini atau kesamaan latar belakang ini kemudian dengan demikian mudah mengalahkan ego tanda kutip atau keinginan untuk menjadi RI 1. Harus diingat loh, dalam sistem presidensial atau dalam konteks menjadi presiden dan wakil presiden, pemegang kontrak politik itu adalah presidennya. Kalau kita bicara mengenai menjadi wapres, itu kita bisa berdebat mengenai hanya menjadi ban serep atau hanya menunggu mendapatkan pemilihan. Itu adalah presidennya, begitu ya? Tentu saja, dalam secara sistem seperti itu. Jadi buat saya semua variabel yang melingkupi di dalamnya itu menyebabkan tidak mudah merumuskan sebuah formula yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kalau Mas Umam juga melihat hal yang sama, ego ini jadi benteng tertinggi untuk menyatukan antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Ya, bagaimanapun juga ini adalah isu lama yang kemudian coba untuk direpetisi kembali. Dan sepertinya kalau misal tadi Mas Toto menyebut ada konteks kekuatan besar atau mastermind, let's say beliau adalah Pak Jokowi misalnya, mencoba untuk memanfaatkan sisa timeline menjelang pendaftaran yang ada. Dan ini menjadi cukup unik karena bagaimanapun juga beberapa waktu lalu KPU sudah cukup clear untuk mengajukan tanggal pendaftaran berbasis dari kalkulasi hasil Perpu yang terbaru kemarin. Tetapi kemudian agak unik, ada dinamika yang cukup serius di Komisi 2 yang kemudian justru mengembalikan lagi pada titik yang lebih dimundurkan. Nah, mungkin ini mengindikasikan bahwa memang ada negosiasi yang belum selesai. Jadi saya mencermati ini adalah sebuah proses negosiasi akhir yang meskipun cukup berat,
tidak mudah untuk mempertemukan ego tadi, tetapi barangkali ada sejumlah basis informasi atau data atau cara apapun untuk meyakinkan kedua belah pihak. Kita tidak tahu mana yang bisa di posisi nomor 1, mana yang di posisi nomor 2, tetapi barangkali kemarin ada yang mengatakan memiliki data intelijen yang barangkali bisa untuk meyakinkan salah satu pihak tertentu. Pak Jokowi dong yang bilang data intelijen waktu itu. Mbak Friska, kalau misal kita cermati, sebenarnya narasi penggabungan tentang penggabungan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar sebenarnya memang diorkestrasi oleh lingkaran dari Pak Jokowi sendiri. Kalau tadi disebutkan sekitar bulan Maret tanggal 10 2023, momentum di Kebumen waktu itu dipertemukan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, dan narasi yang barangkali harusnya mencuat karena berbasis pada kekuatan elektoral partai harusnya adalah Ganjar Prabowo, tetapi yang mencuat di publik waktu itu adalah Prabowo Ganjar. Dan saya menduga ini adalah sebuah produk orkestrasi kekuasaan yang diarahkan untuk menciptakan public opinion bahwa komposisi yang tepat versi dari mereka yang mengorkestrasi adalah Prabowo Ganjar. Nah, dalam konteks ini tentu ada proses negosiasi dan tentu tidak mudah karena bagaimanapun juga karakter dari PDIP semakin merasa ditekan. Dalam konteks ini adalah Bu Megawati Soekarno Putri, tentu akan memunculkan resistensi yang lebih. Tetapi barangkali dari sisi timeline akan ada sejumlah upaya untuk kembali meyakinkan itu, meskipun ini sangat kecil kemungkinannya. Rasanya pihak yang kemarin mencoba mengorkestrasi akan melakukan langkah-langkah final untuk memastikan apakah ini bisa di-merger ataukah memang akan dibiarkan tiga poros kekuatan ke depan. Apa finalnya itu saat ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, Mas Toto? Karena ini juga kan yang ditanyakan ke Mbak Puan, mungkin saja komunikasi selalu dilakukan dengan elit Gerindra. Apakah di situ keputusannya atau ya maupun ada pertemuan bukan ke sana arahnya? Kalau saya melihat dari sisi kepentingan ya, pihak yang paling punya kepentingan kalau kita mau berspekulasi terkait dengan meleburnya dua kekuatan ini atau bergabungnya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi, bukan Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo saya meyakini siap dengan siapapun wakil, dan nama Mas Ganjar juga tidak pernah tersebut ya. Dulu awal-awal belakangan isinya kecil pun, misalnya kalau kita lihat dalam beberapa pilkada pun survei rendah aja itu berani bertarung sendirian, apalagi dengan kondisi survei Mas Ganjar masih bisa bersaing. Jadi saya lebih melihat kalau katakanlah ada pertemuan yang bisa memutuskan ini, tidak mungkin itu diserahkan kepada hanya pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Saya meyakini kedua-duanya sudah siap untuk saling berhadapan-hadapan ya, walaupun dengan kompetisi sehat. Sementara Pak Jokowi yang kalau kita lihat terus masuk ke dalam pro dan kontra, pergunjingan terkait siapa capres yang akan dia pilih, kedekatan dengan Pak Prabowo, saya memang akan menjadi sebuah jembatan yang baik ya, sebuah solusi yang baik apabila dua kekuatan ini bisa bergabung. Tetapi apakah kemudian demikian mudahnya Pak Jokowi bisa mempengaruhi seorang Prabowo ataupun Megawati? Saya tadi sudah menyatakan, saya pikir tidak semudah itu. Masuk Pak Prabowo sekalipun ketika kita tahu terlihat sangat loyal, sering kemudian melekatkan diri dengan Pak Jokowi, tapi ketika bicara mengenai pertarungan kekuasaan, saya pikir dia tetap akan memiliki skenario sendiri. Kalau Mas Umam juga Pak lihatnya begitu, meskipun kalau kita lihat kan tiga bakal capres ini kan ada dua dengan narasi keberlanjutan, satu itu Mas Umam, jadi nggak bisa juga segampang itu untuk disatukan. Iya, memang dari awal konteksnya kalau misal di titik itu Mbak Friska, kita kembali pada satu asumsi di mana dulu ada muncul sebuah narasi, ada strategi besar di kalangan partai-partai politik untuk mengepung PDIP. Kepungan ini sekarang semakin clear. Nah, kita tidak tahu apakah PDIP cukup gentar dengan ancaman semacam itu atau justru sebaliknya. Betul yang disampaikan Mas Toto tadi, dalam sejumlah kesempatan PDIP seringkali kukuh dengan keyakinannya, biasanya tidak mudah untuk diintervensi hanya dengan kalkulasi angka di atas kertas. Sekali keputusan diambil, biasanya akan tetap dijalankan. Nah, terakhir Mas Toto singkat saja, jadi wacana duet ini mau Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, impossible sampai saat ini?
Karena saya juga melihat ini keluarnya dari Gus Jazil ya. Saya seringkali melihat Gus Jazil ini ada setengah bercanda atau melempar bola lambung saja. Bahkan ini kan berasal dari koalisinya Amin begitu ya. Jadi saya sih belum melihat ada sebuah momen baru ya, atau novum lah katakanlah, bukti baru yang bisa dijadikan landasan bahwa memang ada sebuah skenario mengarah ke sana, apalagi setelah kita analisis disertai variabel-variabel pendukungnya, memang lebih sulit untuk kemudian bisa mengimplementasikan skenario ini. Saya pikir secara konseptual menjadi menarik, tetapi secara teknis sulit untuk dilakukan. Mbak Friska, sedikit Mbak Friska, informasi ini memang betul dari Gus Jazil kemarin disampaikan, tetapi kemudian menurut informasi dari elit PKB yang lain, Mas Husnul Huda, disampaikan bahwa justru informasi ini leakingnya dari Pak Hasto, Pak Sekjen PDIP, dan juga Mas Aryo Bimo, dan seolah kemudian dikonfirmasi oleh statement Mbak Puan yang seolah membuka ruang negosiasi baru. Jadi ini apakah kemudian informasi spekulatif ataukah bocor halus yang kemudian direspon oleh sejumlah pihak? Memang kita tunggu perkembangannya. Atau test the water, kita nggak tahu juga. Dan kita lihat perkembangan dinamika sebulan ke depan, apakah wacana ini sekadar wacana atau bisa terwujud di Pilpres nanti. Terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Mas Toto, makasih. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam juga makasih. Selamat malam. Terima kasih, sukses Mas Umam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi. Analisis tim jurnalisme data harian Kompas memperlihatkan polusi udara memperpendek usia warga di 18 kota metropolitan Indonesia rata-rata 4,3 tahun. Lantas apa solusi memperbaiki kualitas udara? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Analisis tim jurnalisme data harian Kompas menunjukkan polusi udara bukan hanya menjadi masalah warga Jabodetabek. Polusi udara terjadi di semua kota Indonesia. Warga kota-kota di Indonesia menghirup udara dengan tingkat polusi PM2,5 melebihi ambang batas sehat. Hasil analisis tim jurnalisme data harian Kompas juga memperlihatkan polusi udara memperpendek usia warga di 18 kota metropolitan Indonesia, rata-rata 4,3 tahun. Analisis tim jurnalisme data harian Kompas juga menunjukkan warga kota Depok paling banyak berkurang angka harapan hidupnya, yakni 6,6 tahun. Disusul warga kota Bogor 6,56 tahun, kota Bandung 6,31 tahun, Jakarta Timur 5,84 tahun, dan Jakarta Selatan 5,84 tahun. Kepada Harian Kompas, Kepala Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Darmawan Setianto mengatakan, ibu hamil yang terpajan polutan bisa mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya. Dampaknya bisa kelahiran prematur atau berat lahir yang rendah, kematian bayi, atau meningkatkan kesakitan selama kehamilan. Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas udara Jabodetabek. Presiden Joko Widodo menyebut pohon di Jakarta masih sangat kurang, sementara jumlah kendaraan bermotor justru sangat banyak.
Akibatnya, polusi udara Jakarta memburuk hingga banyak warganya yang batuk-batuk. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, apalagi di kota Jakarta, di DKI Jakarta, pohonnya kurang, kendaraannya banyak. Yang terjadi polusi. Yang terjadi sekarang ini, yang di Jakarta banyak orang batuk-batuk. Nah, jadi yang batuk-batuk ini pasti dari Jakarta. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia mendorong pemerintah untuk mengatasi polusi udara dari hulu. Salah satunya secara bertahap mengganti PLTU dengan energi terbarukan. Tentu apa sih urusannya polusi dengan pelayanan publik? Ya ada. Dengan adanya polusi kan ini banyak masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA. Bagaimana penanganan di level hulu? Nah, Indonesia masih banyak bergantung dari batu bara untuk pembangkit listrik. Bahkan kontraknya jangka panjang, sampai 2050. Jadi kalau dipaksa mati, berhenti, pensiun dini, bagaimana pembiayaan yang sudah menarik dari luar negeri dan lain-lain ya. Nah ini suruh beralih banting setir ke EBT misalnya. Sementara undang-undang EBT-nya masih proses juga di DPR. Belum ketok palu sama sekali. Hari ini kualitas udara Jakarta masih buruk. Data dari iqair.com menunjukkan konsentrasi PM2,5 hingga jam 4 sore menunjukkan 57 mikrogram per meter kubik atau 11,4 kali standar WHO. Sementara kualitas udara Jakarta menunjukkan 152 atau tidak sehat. Jakarta pun berada di peringkat 3 kota besar di dunia dengan indeks kualitas udara terburuk, setelah Krasnoyarsk Rusia dan Dubai Uni Emirat Arab. Polusi udara tak hanya berdampak pada munculnya penyakit ISPA, namun juga mempengaruhi kesehatan anak dan ibu hamil. Pemerintah pun harus segera memberikan solusi dalam menangani polusi udara. Tim Liputan Kompas TV. Seperti apa solusi yang tepat untuk mengatasi polusi udara? Kita akan berbincang dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto, Wakil Kepala Desinvestigasi dan Data Harian Kompas, M. Putri Rosalina, serta salah satu warga Jakarta yang terdampak polusi udara, Genia Guski. Selamat malam Mbak Genia, Mbak Putri, Mas Heri. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam. Kalau saya dari Mbak Genia dulu, ingin tahu dari cerita pribadi Mbak Genia ini sempat didiagnosis menderita penyakit karena polusi udara, detailnya seperti apa? Oh iya, terima kasih Mbak. Saat ini waktu Agustus tanggal 3 itu tuh saya dirawat di rumah sakit karena efeknya pertama batuk, terus pilek, nah juga ada aktivitas di luar. Nah itu ke UGD dan di UGD diinfokan bahwa kurang oksigen saturasinya. Ya. Terus itu saya dirujuk ke dokter Objin karena kebetulan saya lagi hamil. Untuk pengobatannya kan obat-obatnya harus sesuai dengan kondisi kehamilan. Setelah itu dirujuk ke dokter paru dan ternyata didiagnosa infeksi paru sebelah kanan. Oh, infeksi paru sebelah kanan dan itu penyebabnya polusi udara begitu, diagnosis dari dokter? Iya, saya tanya kan kebetulan dokter ini triggernya kenapa? Apakah emang ada asma atau apa gitu? Karena emang dari kecil nggak pernah ada kan. Ya. Tapi terbilang bisa jadi ini karena aktivitas di luar, karena udara dan karena lebih ke kelembapan udara yang dibutuhkan gitu. Apakah karena kondisi Mbak Gini sekarang hamilnya berapa bulan, maaf Mbak? Waktu dirawat di rumah sakit 7 bulan, sekarang 8 bulan. Oh 7 bulan, sekarang 8 bulan. Kondisi hamil juga semakin membuat rentan Mbak Genia, begitu juga kalau kata dokter? Dokter juga bilang bahwa di kondisi hamil ini, kalau kondisi ibu hamil kecapean atau ada berada terpapar udara, dan sebenarnya pancaroba sih kemarin dokternya bilang juga, ya. Pancaroba itu akan lebih drop triggernya jadi dari kehamilannya gitu. Kalau dari Agustus sampai sekarang yang dirasakannya gimana Mbak Genia perubahannya?
Karena treatmentnya cocok ya kemarin di rumah sakit masuk kan karena masuk rumah sakit terus habis itu saya lakukan terapi chest. Iya. Ada juga nebulizer sama pasang oksigen ya kalau mau tidur gitu. Itu rutin dilakukan selama 5 hari dan setelah pulang juga di rumah juga ada treatment rutin. Jadi sekarang ya bersyukur udah lebih baik ya. Tapi saya benar-benar menjaga sekali keluar rumah gitu. Jadi efeknya saya nggak bisa aktivitas keluar rumah, tetap stay di rumah gitu. Jadi kayak waktu COVID kemarin gitu ya, saya nggak berada di rumah. Jadi pasang air purifier 24 jam gitu sama humidifier ya. Iya. Ada humidifier juga, ada 2 orang soalnya yang harus dilindungi ya, Mbak Genia dengan baby. Semoga kedepannya sehat-sehat. Tapi kan ini jadi salah satu cerita, artinya dampak polusi udara ke kesehatan masyarakat nyata. Kalau dari Harian Kompas, Mbak Putri, gimana dampaknya temuan Harian Kompas terkait dampak polusi udara bagi kesehatan hingga kualitas hidup? Ya, terima kasih Mbak Friska. Jadi dari temuan tim jurnalisme data Kompas, kami tim ada bertiga. Di polusi udara itu memperpendek usia warga kota di 18 kota metropolitan itu 4,3 tahun, Mbak. Jadi selama 22 tahun itu memperpendek usia warga kota 4,3 tahun. Nah, tapi buat warga kota di Jabodetabek itu pengurangan harapan hidupnya lebih besar dari rata-rata Indonesia. Jadi kayak saya tadi disebut Depok 6,6 tahun, Bogor 6,5, bahkan Bandung ya 6,3, Tangerang Selatan 5,6. Wah, tinggi itu ya Mbak. Maksudnya angkanya luar biasa. Ya, lebih tinggi dari di luar rata-rata di atas rata-rata Indonesia itu. Sebenarnya kalau dibandingkan begitu antara kualitas udara pandemi dan setelah pandemi, adakah perbedaan atau memang ini baru meningkat beberapa waktu ini saat kita sama-sama menyadari adanya isu polusi udara, Mbak Putri? Ya, dari kajian kami sebetulnya kami mengkaji selama 5 tahun ya kondisi tingkat polutan di Jabodetabek selama 5 tahun. Jadi kami membandingkan data kualitas udara dari Kapdubes Amerika Serikat dan dari data satelit Sentinel. Itu sebetulnya kondisi 2023 ini mirip dengan 2018 dan 2019 kondisi sebelum pandemi itu. Jadi memang saat pandemi 2020, 2021, 2022 itu menurun meskipun ada polusi gitu. Jadi kondisinya ini mirip dengan 2018, 2019, 2023 ini. Jadi sebetulnya bukan masalah baru ya polusi di Jabodetabek ini. Iya. Ini bukan masalah baru. Kalau Ombudsman bagaimana menyorotinya? Tadi kalau bicara menurunkan angka harapan hidup sampai 4 sampai 6 tahun itu kan mengkhawatirkan sekali. Ombudsman apa temuannya hingga saat ini? Ya, yang pertama kami kan lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sampai daerah ya. Kemudian BUMN, BUMD, BHMN, dan BUMS yang menggunakan APBN dan APBD. Nah, jadi yang dilakukan Ombudsman ini dalam konteks kepungan polusi udara yang ada di Jabodetabek, ya bahkan lari ke hampir banyak wilayah di Indonesia, itu lebih ditekan. Apa untuk pemerintah sejauh ini untuk mengatasi polusi udara dari tahun ke tahun? Jadi ini kan memang kejadian tidak sekarang-sekarang sebenarnya ya, sudah lama. Namun menjadi mendapat respon publik ya ketika ada KTT ASEAN yang kemudian pemerintah melakukan satu kebijakan WFH untuk perkantoran baik pemerintah maupun swasta. Yang kemudian dalam pengamatan kami WFH yang dilakukan itu tidak efektif. Kenapa? Ya, berbeda dengan waktu era COVID gitu. Waktu era COVID itu memang warga ini jangankan keluar rumah gitu, mau ke rumah sakit, yang sakit mau ke rumah sakit aja mikir. Iya. Kan karena ya takut tertular gitu. Nah, dalam konteks WFH sekarang ini kan berbeda, masyarakat terutama ASN yang dihimbau untuk WFH ternyata ya banyak jalan-jalan juga di
luar itu, tidak masuk kantor, ya banyak jalan keluar kan ini mengganggu pelayanan publik dong tentunya. Ya, inilah yang kemudian kami Ombudsman memberikan penilaian kepada pemerintah pusat maupun DKI Jakarta dan sekitarnya untuk ya tidak memberlakukan WFH sebetulnya karena tidak efektif. Oke, tidak memberlakukan WFH karena tidak efektif. Tapi kalau untuk Mbak Genia yang mengalami secara langsung ke dirinya sendiri untuk anak dalam kandungan, sekarang keluarga bagaimana menyikapinya? Keluarga lainnya ya selain Mbak Genia, tentu kalau ada satu kasus kan keluarga juga jadi lebih berhati-hati. Ya, betul banget Mbak. Jadi karena saya tinggal masih sama suami aja kan, belum juga karena ini anak pertama, jadi kondisi di rumah sih pasti air purifier itu nyala terus habis itu dijaga kebersihannya, makanan juga makanan yang bergizi. Terus habis itu setiap pulang ke rumah gitu suami pasti langsung bersih-bersih gitu ya. Jadi nggak bawa polusi juga dari luar gitu. Sama kayak waktu kondisi COVID kemarin ya ada 3M, ada 6M gitu. Jadi dilakukan masih selalu gitu. Jadi kalau dari keluarga lebih memproteksi keluarga sih sekarang ini karena kemarin biaya rumah sakit juga 5 hari itu ternyata mahal banget gitu. Berapa kisarannya Mbak kalau boleh tahu? 30-an lebih, 32 jutaan gitu. 30-an juta untuk 5 hari itu ya, untuk treatment dan lainnya. Dan ya gitu kan. Jadi kalau misalkan ini kan kondisinya dari eksternal ya, jadi kayak bukan dari kontrolnya kita gitu kan. Jadi ya yang saya bisa ya proteksi keluarga aja supaya nanti kalau emang ada yang terpapar lagi kayak COVID kemarin gitu, ya nggak boncos gitu ya sayanya. Iya betul. Kalau ceritanya Mbak Genia ini kan Mbak Putri, bagaimana sulitnya saat kita sudah terkena dampak dari polusi udara. Nah, bicara tadi dampak yang seriusnya adalah soal angka harapan hidup. Bagaimana kita harus membaca data ini soal angka harapan hidup akibat polusi udara? Ya, artinya angka dari kajian kami ini sebagai catatan ya, bahwa kalau misalnya masih kondisi polusi udara masih seperti ini, terutama di Jabodetabek, itu lama-lama penduduk tadi akan berkurang umurnya, rentang umurnya. Jadi misalnya saya umurnya sekarang 40-an, nanti akan berkurang setiap tahunnya berkurang 5 tahun, dengan kondisi yang polusi yang saya tidak ada perbaikan selama ini. Iya, apalagi kalau secara logis kita semua harus berkegiatan begitu ya Mbak Putri ya. Kalau ini tidak serius ditangani, ya angka harapan hidupnya akan turun. Dan ini harusnya jadi catatan pemerintah ya kalau dari Kompas melihatnya. Ya, ini harusnya jadi catatan pemerintah, apalagi kalau tadi dari kajian kita bahwa ini sudah terjadi 5 tahun yang lalu ya, terutama di Jabodetabek. Kenapa tidak belajar dari kejadian 5 tahun yang lalu, 2018 atau 2019 kan sudah polusi gitu. Atau mungkin hanya karena sekarang sudah viral ya, orang jadi lebih aware gitu dengan kondisi yang ada. Ibaratnya pause button-nya itu, tombol pause-nya itu berhenti sementaranya saat pandemi. Harusnya cerita sebelum pandemi jangan diulang sekarang karena pandeminya sudah selesai, begitu ya Mbak Putri? Ya. Karena kan kalau saya baca sebenarnya ke pemerintah Jakarta sudah banyak kajian ya soal polusi udara ini dengan vital strategis, dengan ITB, tapi saya lihat cuma sekedar sekedar kertas aja, tidak ada kebijakannya itu tidak diteruskan. Misalnya uji emisi baru ribut sekarang dengan rahasia dan sebagainya. Padahal uji emisi kalau saya lihat sudah dari tahun 95 ya kendaraan bermotor gitu. Nah, tindak lanjut kajian ini kalau dari Ombudsman juga lihatnya harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah maupun pusat, Pak Heri. Ya, jadi begini, kita simak bahwa pesatnya pembangunan di wilayah Jabodetabek ini kan dari berbagai sektor, ya harus kita akui ada dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Nah, pencemaran udara yang berdampak negatif ini, ya tadi ada dirasakan oleh Mbak Genia misalnya, dan banyak lagi, bahkan data yang saya dapat info itu hampir 200.000 orang yang terkena ISPA ini. Betul. Nah, kemudian ini kan menunjukkan bahwa gangguan terhadap kesehatan warga masyarakat ini dicermati berasal dari pencemaran yang
banyak ditemukan adalah karbon monoksida, NO2 ya, sulfur oksida, dan photochemical oksida serta partikel lain. Nah, dilansir oleh KLHK, data KLHK ini menyebut bahwa kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, ini berkontribusi besar terhadap pencemaran udara di Jakarta. 44% dari kendaraan bermotor. Ya, kemudian sumber terbesar berikutnya dari pembangkit listrik uap dari batu bara sudah 30%, dan sisanya lain-lain industri termasuk rumah tangga. Nah, inilah yang sumber polutan. Nah, dari data KLHK tersebut, Ombudsman sudah cek ke lapangan, Mbak. PLTU ya, di Suralaya kami cek juga dari PLTU 1 sampai 7. Dan di Jakarta ada 2 ya, PLTG. Masuk di Bekasi, PLTU 2 kita cek juga. Semoga tadi laporan, kajian ditindaklanjuti secara nyata untuk mengurangi dampak polusi udara secara nyata. Mbak Genia juga semoga tetap baik kondisinya dan keluarga ya, menanti kelahiran buah hati. Kami doakan semoga sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi Mbak Genia Guski, warga Jakarta yang terdampak polusi udara. Terima kasih juga Mbak Putri, M. Putri Rosalina, Wakil Kepala Desinvestigasi dan Data Harian Kompas, dan Pak Heri Susanto, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Konsorsium Investor Nasional tanam modal 20 triliun rupiah di proyek Ibu Kota Nusantara IKN. Presiden Jokowi menyebut ada cuan alias untung di proyek Ibu Kota Negara. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Cindy Sistiarani. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Kebakaran melanda permukiman warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 4 rumah panggung milik warga hangus dan rata dengan tanah. Sementara 3 petak bangunan rumah dinas milik sekolah dasar setempat juga hangus. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah panggung milik warga. Area di tempat penimbunan sampah Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah kembali terbakar Jumat siang. Area yang terbakar diketahui adalah kandang sapi yang terletak di titik zona aktif TPA Jatibarang. Bangunan kandang yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke tumpukan sampah yang berada di dekat kandang. Kebakaran membuat polisi menutup sementara akses keluar masuk truk sampah. Warga ex-Kampung Bayam yang terkena gusuran pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS masih bertahan di tenda yang mereka buat sendiri, tepat di area trotoar JIS. Warga bersikeras tetap tinggal di area ini karena kendala mahalnya biaya rusun yang telah disediakan. Pemerintah DKI rencananya akan melakukan penertiban mengingat agenda pembenahan trotoar JIS jelang gelaran Piala Dunia U17 November mendatang. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan.
Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanspanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Konsorsium Investor Nasional mulai menanamkan modal senilai 20 triliun rupiah di proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Presiden Jokowi menyebut investor berani menanamkan modal karena melihat ada cuan alias untung di proyek Ibu Kota Negara. Mau jauh-jauh ke sini, pasti juga mau nonton beneran enggak sih Nusantara ini, bagus enggak sih Nusantara ini, pasti akan memastikan itu. Dan enggak mungkin beliau-beliau ini mau memulai dengan 20 triliun, kalau nggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Menanamkan, datang menanamkan, modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Selain investor dalam negeri, sebelumnya Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Tiongkok dan Korea Selatan juga berminat menanamkan modal di Ibu Kota Negara IKN. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Presiden Korea Selatan dan Perdana Menteri Tiongkok 8 September lalu. Dan mereka sudah akan menurunkan tim lebih detail lagi. Jadi baik Korea maupun China sangat berminat sekali untuk mereka melakukan investasi di IKN. Di bidang apanya belum ada detailnya? Ada beberapa bidang, nanti dijelaskan nanti oleh Kepala IKN. Memang dia tadi tidak ada, tapi khusus untuk IKN, kami berencana di bulan September akan melakukan kunjungan ke sana, ke IKN dalam beberapa hari. Mudah-mudahan Bapak Presiden bisa ikut untuk melakukan beberapa agenda groundbreaking terhadap pekerjaan-pekerjaan seperti hotel, rumah sakit, kemudian fasilitas-fasilitas umum, sehingga target kita di 2024 Agustus itu betul-betul bisa kita melakukan upacara 17 Agustus. Saat ini pembangunan Ibu Kota Negara tengah berjalan.
Kemarin 21 September 2023, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Nusantara. Dilanjutkan hari ini, 22 September 2023, Presiden melakukan groundbreaking pembangunan pusat pelatihan sepak bola nasional serta rumah sakit. Sarana dan prasarana yang kini tengah dibangun di IKN antara lain kawasan perkantoran dan jasa, rumah sakit internasional, perkantoran Kemenko, Istana Negara, dan perkantoran swasta, serta hunian apartemen serta jalan raya. Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara periode 2022 hingga 2024 mencapai 75,5 triliun rupiah. Sementara, per Januari 2023, nilai investasi IKN yang telah masuk mencapai 41 triliun rupiah. IKN dibangun di atas lahan seluas 256.000 hektar atau 4 kali lebih luas dari Ibu Kota Jakarta. Pembangunan infrastruktur dasar IKN ditargetkan rampung tahun 2024 dan sepenuhnya selesai di tahun 2045. Tim Liputan, Kompas TV. Investor dalam negeri menanamkan modal 20 triliun rupiah di IKN. Jokowi menilai para investor mulai berani karena ada cuan atau untung di proyek IKN. Lalu bagaimana peluang besar investasi di proyek IKN? Kita perbincangkan dengan Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Kami juga sempat menghubungi dari pihak pemerintah, tapi hingga saat ini masih belum dikonfirmasi untuk bisa hadir di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya akan langsung sapa Pak Eko, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Cindy. Pak Eko, betul ada cuan di IKN seperti kata Presiden? Ya, potensinya tentu ada ya, karena nilai tersebut juga cukup besar begitu. Walaupun kalau dalam konteks persentase dari perencanaan awal kan IKN ini setidaknya butuh 466 triliun, di mana kalau skema swasta ini kira-kira ya sekitar 253 triliun, atau kalau 20 triliun akan masuk ini baru istilahnya mencapai sekitar 8% ya dari total kebutuhan dari sektor swasta. Jadi ada cuan, tapi kemudian juga tentu cuan untuk sektor swasta ini akan mengikuti dari penambahan ya, atau katakanlah dinamika nanti penduduk yang akan masuk ke situ. Karena kalau kita lihat sektor-sektornya, ini adalah sektor-sektor yang memang menjadi istilahnya apa ya, infrastruktur atau penunjang dasar ya dari aktivitas yang akan ada di Ibu Kota baru nanti begitu. Ada pusat perbelanjaan, ada rumah sakit, pendidikan, itu kan memang hal-hal awal yang akan selalu diminta ya oleh orang-orang yang akan nanti ada di sana, kira-kira begitu. Oke, kalau dalam bahasa awamnya kan balik modal. Kapan bisa balik modal kalau berinvestasi di IKN yang dijanjikan banyak cuannya oleh Presiden? Ya, sebenarnya hitungan cuan itu juga sangat bergantung dari nanti berapa banyak ya penduduk gitu yang akan katakanlah menetap di sana begitu. Karena dari situ kemudian akan bisa diukur tingkat konsumsi mereka ya, tingkat kebutuhan mereka, dan dari situ akan memunculkan angka-angka yang bisa menggambarkan cuan tadi begitu. Keuntungan dari mana saja sih sebenarnya, Pak Eko? Kalau ya terutama sih sebetulnya kalau di IKN ini tentu saja adalah dari konsumsi ya, artinya dari terutama penduduknya nanti ya yang akan datang ke sana, kemudian bertempat tinggal, kemudian melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi begitu. Yang paling jelas kan yang pasti mereka butuhkan segera itu seperti misalkan rumah sakit ya, tempat pendidikan untuk anak-anak yang mereka ajak juga begitu ya. Terus kemudian pusat perbelanjaan begitu, ini juga akan segera istilahnya dikonsumsi ya dalam konteks ini begitu. Sama mungkin perhotelan juga gitu, karena kan nanti akan banyak hilir mudik, apalagi tahun depan itu kan direncanakan mulai ada ya, artinya 17 Agustus nanti Presiden akan upacara di sana, tentu itu sudah harus lengkap dengan katakanlah setidaknya infrastruktur dasar yang ada di situ begitu. Keuntungan atau cuan itu diperoleh kalau sudah ada kehidupan di sana, sudah ada konsumsi di IKN. Artinya pemerintah juga harus mendorong perpindahan ASN dalam hal ini yang pertama untuk bisa segera pindah ke IKN, atau bagaimana nih Pak Eko untuk bisa menumbuhkan konsumsi di sana? Iya, terlalu istilahnya akseleratif untuk memindahkan orang juga nggak segampang itu saya rasa, karena ada aspek-aspek sosial budaya begitu ya yang juga harus dilihat begitu. Jadi menurut saya sih akan lebih bagus kalau ini agak lebih berjalan lebih natural ya. Artinya kalau misalkan ada pegawai pemerintah pusat yang mungkin dia mau pindah ke sana tapi keluarganya nggak diajak karena mungkin perlu adaptasi dan lain-lain, ya itu
kita harus beri waktu juga kan buat mereka begitu. Nah ini hal-hal yang kemudian juga akan berkorelasi dengan apakah cuan itu akan terjadi ya atau sekedar potensi begitu kan. Kalau hanya ada 1-2 misalkan ya hanya pegawainya saja begitu yang beda dari pusat ke IKN ini ya kemungkinan kan konsumsinya masih terbatas. Nah dari situ juga apa yang bisa disupport oleh mereka misalkan pusat perbelanjaan ya barang-barang yang harus disediakan dan lain-lain juga akan menjadi lebih terbatas begitu karena aktivitas ekonominya juga masih terbatas di sana begitu terutama untuk awal-awal tahun ya. Gitu. Untuk awal-awal tahun jadi masih butuh waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan keuntungan dari sektor konsumsi menunggu manusianya lebih banyak di sana. Pak Eko kan sebelumnya Menteri Bahlil Lahadalia menyatakan udah ada investor luar yang tertarik untuk investasi di IKN, ada Korea kemudian dari Tiongkok atau Cina. Apa keuntungan yang bisa didapatkan dari investor mancanegara dari proyek pemerintah seperti IKN ini? Iya, kalau keuntungan langsung ya tentu saja ini ya katakanlah mereka datang di sini membangun itu tentu ya harapannya juga menyerap ya produk-produk atau katakanlah bahan baku dari Indonesia begitu ya untuk konstruksinya dan lain-lain gitu. Nah di situ ya mereka bisa istilahnya menginvestasikan ya uang mereka kan kita tahu tuh negara-negara yang menjadi katakanlah target dari investor ya oleh pemerintah ini dalam negara-negara yang punya uang banyak kira-kira kan begitu ya. Timur Tengah, China begitu dan beberapa negara maju, Korea gitu. Nah tapi memang seberapa cepat dan besar itu sebetulnya karena ini juga private sector, saya yakin sih juga akan mengikuti perhitungan cuan tadi begitu ya, potensi cuan tadi begitu. Karena kan bagaimanapun Mbak sebetulnya di belakang dari investor itu kan adalah financial system kan, sektor keuangan juga begitu. Yang mereka juga akan melihat seberapa banyak mereka akan mengucurkan sektor keuangan ini kepada investor-investor yang istilahnya pinjam ke mereka ya, itu juga akan bergantung dari hitung-hitungan seberapa ini kira-kira kelayakan ya untuk bisa nanti segera dikembalikan pada saat ini ya pada saatnya begitu. Jadi artinya sebetulnya oke, ada LOI ya, ada peminatan yang ratusan ya, saya dengar banyak, terus kemudian ada dimulai sekarang investor domestik ini ada 10 yang sudah mulai groundbreaking, yaitu adalah sebuah progres. Tetapi memang untuk memastikan ini nanti swasta ini tidak hanya 8% ya, tapi nanti bisa tercapai katakanlah 253 triliun ini sangat diperlukan upaya-upaya ekstra ya, terutama juga nanti minat dari sektor keuangan di belakang itu kan sebetulnya adalah uangnya ini ya yang digerakkan oleh sektor keuangan begitu. Betul. Nah, karena ini ada target IKN akan di tahap 1 rampung tahun 2024, nanti akan ada upacara 17 Agustus di sana, target kemudian sepenuhnya 2045. Target ini realistis nggak menurut Pak Eko dengan perkembangan atau progres IKN hingga saat ini? Iya, saya rasa sih kalau infrastruktur dasar ya itu pastinya masih cukup realistis menurut saya ya, karena kan ini akan sangat bergantung dari APBN sebetulnya. Nah, di mana katakanlah tahun ini ada sekitar 29 triliun ya, terus tahun depan juga sudah disediakan anggaran 35 triliun. Saya rasa kalau di-push-nya dari APBN sih masih realistis untuk infrastruktur dasar. Nah, tapi kemudian yang sektor swasta saya rasa polanya akan mengikuti dari tadi ya sisi potensi dari masyarakat yang ada di situ juga begitu, penambahannya berapa, hilir mudiknya seperti apa, itu kan semua akan dikalkulasi untuk menentukan apakah mereka akan segera menambah investasinya gitu ya. 20 triliun kan tidak datang sekali langsung 20 triliun kan, tapi berdasarkan bertahap juga melihat ini ya aspek katakanlah kemampuan ya daya potensi cuan yang ada di situ. Nah, cuma yang menarik adalah memang menurut saya pemerintah ini jangan juga hanya berfokus pada investor luar negeri ya. Membidik investor dalam negeri ya seperti ini menurut saya juga cukup baik. Artinya dalam konteks ya sebetulnya yang lebih tahu Indonesia itu ya investor-investor Indonesia. Di situ harusnya lebih banyak lagi begitu, dan kita harapkan nanti juga diekspan lagi ya. Oke, ini ada yang gede-gede tapi juga mungkin juga kelas menengah itu juga bisa begitu, karena kan sebenarnya pengusaha kita juga cukup besar ya, banyak begitu. Jadi apalagi ada janji cuan ya. Nah, dari presiden. Tetap cara ini ya, cara pendekatan swasta ini memang akan sangat
market base ya. Jadi kalau mereka nggak melihat cuan ya mereka tidak akan datang begitu, sehingga upaya untuk menunjukkan cuan itu sangat penting begitu. Upaya menimbulkan atau menghasilkan cuan sangat penting, itu yang menjadi PR dari pemerintah. Terima kasih analisanya Pak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef, telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Saudara, PDI Perjuangan menyebut program lumbung pangan atau food estate tidak berjalan dengan baik karena ada kepentingan pribadi. Apa reaksi Gerindra soal ini? Informasinya sesaat lagi. Esensial seimbang untuk ini untuk dan itu memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya bisa pulang, harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi lo. Oleh Morigro. Makan nutrisi anak. Anda menyaksikan P19 Waktu Indonesia Barat bersama saya Friska Clarissa. Saudara, kawasan hutan di lereng Gunung Merapi, wilayah Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang terbakar dan menghanguskan vegetasi rumputan. Hembusan angin serta tanaman kering akibat musim kemarau menyebabkan kebakaran cepat meluas. Menurut pengelola Taman Magelang, Balai Taman Nasional Gunung Merapi dan mobil pemadam kebakaran. Belum diketahui penyebab serta rel yang terbakar. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas, memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnis kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menepis tudingan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan program lumbung pangan atau food estate tidak berjalan dengan baik di tangan menteri karena ada kepentingan pribadi atau vested interest. Hasto tidak menyebut nama menteri yang dimaksud, tapi program ini dipegang oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga baca pres Koalisi Indonesia Maju. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menjelaskan selama ini Prabowo bahkan sering berinisiatif memakai dana pribadi untuk membiayai beberapa program pemerintah. Habibur Rahman menilai tak mungkin Kemenhan melakukan pelanggaran karena belum ada anggaran di Kementerian Pertahanan terkait food estate. Tidak ada anggaran ya, belum ada anggaran Rp1 pun di Kemenhan terkait food estate ya. Lalu kalau kita melihat Pak Prabowo kerap kali dalam program-program yang dianggap bagus justru melakukan inisiatif awal dengan pembiayaan pribadi beliau ya. Berarti kan sangat jauh dari vested of interest ya. Saya nggak ngerti apa tuduhannya kemana ya, kroni itu siapa, kemudian menterinya siapa ya, yang jelas kalau di Kementerian Pertahanan tidak terjadi. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung program Presiden Jokowi yakni food estate atau lumbung pangan yang tidak dijalankan dengan baik oleh menterinya. Menurut Hasto, selama ini program tersebut merupakan bagian dari platform PDI Perjuangan di bidang pangan. Tapi ketika dimandatkan Jokowi kepada menterinya, justru menterinya itu tidak menjalankan dengan baik. Food estate merupakan bagian dari platform PDI Perjuangan di bidang pangan. Hanya ketika Presiden Jokowi memberikan mandat kepada menterinya, ini kan ada yang tidak menjalankan dengan baik karena vested of interest. Misalnya dengan membentuk perusahaan yang hanya diisi oleh kroni-kroninya, ini kan bukan sesuatu yang sehat. Padahal seharusnya ketika kita berbicara food estate, tidak bisa melepaskan dari hulunya penelitian apakah tanahnya juga cocok untuk tanaman pangan tertentu, dan yang paling penting adalah petaninya. Saudara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta publik tidak berspekulasi soal adiknya Kaisang Pangarep yang disebut akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Gibran meminta publik menunggu pernyataan resmi dari Kaisang maupun PSI. Sebuah video di akun Instagram PSI menunjukkan sosok yang mirip putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dinarasikan akan bergabung ke PSI. Menanggapi itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu apakah Kaisang akan bergabung dengan PSI atau tidak. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak menduga-duga dan menunggu pernyataan resmi Kaisang dan PSI. Sebab belum tentu sosok di akun Instagram PSI yang disebut akan bergabung dengan partai itu adalah Kaisang Pangarep. Jalan yang benar. Memang tidak menandakan kalau itu mengarah ke Mas Kaisang. Kita tunggu statement resmi dari yang bersangkutan, Kaisang dan PSI. Saya tidak mau berspekulasi. Misalnya itu bukan suara Mas Kaisang asli, tapi ya, bisa aja pakai AI atau voice over yang mendekati suaranya Kaisang. Nah, merasa didukung. Apalagi suara-suara Kaisang kan banyak yang suaranya dari Kaisang juga. Analisis tim jurnalisme data harian Kompas memperlihatkan polusi udara memperpendek usia warga di 18 kota metropolitan Indonesia, rata-rata 4,3 tahun. Selepas jeda kami akan kembali. Lagi ya. Euphybolicious, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphybolicious, bikin serunya menggelinding terus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Kabupaten termuda di Maluku Utara yang masih harus berjuang untuk memajukan warga dan daerahnya dengan memaksimalkan potensi kekayaan dan keindahan alam yang terkandung di dalamnya. VVIP Taliabu, surga terpencil dari Maluku Utara. Sabtu 23 September pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, polusi udara bukan hanya menjadi masalah warga Jabodetabek. Data dari tim jurnalisme data harian Kompas menunjukkan warga kota-kota di Indonesia menghirup udara dengan tingkat polusi PM2,5 melebihi ambang batas sehat. Selain itu, tingkat polusi udara dapat mengurangi angka harapan hidup. Analisis tim jurnalisme data harian Kompas menunjukkan polusi udara bukan hanya menjadi masalah warga Jabodetabek. Polusi udara terjadi di semua kota Indonesia. Warga kota-kota di Indonesia menghirup udara dengan tingkat polusi PM2,5 melebihi ambang batas sehat. Hasil analisis tim jurnalisme data harian Kompas juga memperlihatkan polusi udara memperpendek usia warga di 18 kota metropolitan Indonesia, rata-rata 4,3 tahun. Analisis tim jurnalisme data harian Kompas juga menunjukkan warga kota Depok paling banyak berkurang angka harapan hidupnya, yakni 6,6 tahun. Disusul warga kota Bogor 6,56 tahun, kota Bandung 6,31 tahun, Jakarta Timur 5,84 tahun, dan Jakarta Selatan 5,84 tahun. Kepada harian Kompas, Kepala Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Darmawan Setianto mengatakan, ibu hamil yang terpajan polutan bisa mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya. Dampaknya bisa kelahiran prematur atau berat lahir yang rendah, kematian bayi, atau meningkatkan kesakitan selama kehamilan. Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas udara Jabodetabek. Presiden Joko Widodo menyebut pohon di Jakarta masih sangat kurang, sementara jumlah kendaraan bermotor justru sangat banyak. Akibatnya, polusi udara Jakarta memburuk hingga banyak warganya yang batuk-batuk. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, apalagi di kota Jakarta, di DKI Jakarta, pohonnya kurang, kendaraannya banyak. Yang terjadi polusi. Yang terjadi sekarang ini, yang di Jakarta banyak orang batuk-batuk. Nah, tadi yang batuk-batuk ini pasti dari Jakarta.
Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia mendorong pemerintah untuk mengatasi polusi udara dari hulu, salah satunya secara bertahap mengganti PLTU dengan energi terbarukan. Tentu apa sih urusannya polusi dengan pelayanan publik? Ya ada. Dengan adanya polusi kan ini banyak masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA. Bagaimana penanganan di level hulu? Nah, Indonesia masih banyak bergantung dari batu bara untuk pembangkit listrik. Bahkan kontraknya jangka panjang sampai 2050. Jadi kalau dipaksa mati, berhenti, pensiun dini, bagaimana pembiayaan yang sudah menarik dari luar negeri dan lain-lain ya. Nah, ini suruh beralih banting setir ke EBT misalnya. Sementara undang-undang EBT-nya masih proses juga di DPR. Belum ketok palu sama sekali. Hari ini kualitas udara Jakarta masih buruk. Data dari iqair.com menunjukkan konsentrasi PM2,5 hingga jam 4 sore menunjukkan 57 mikrogram per meter kubik atau 11,4 kali standar WHO. Sementara kualitas udara Jakarta menunjukkan 152 atau tidak sehat. Jakarta pun berada di peringkat 3 kota besar di dunia dengan indeks kualitas udara terburuk, setelah Krasnoyarsk Rusia dan Dubai Uni Emirat Arab. Polusi udara tak hanya berdampak pada munculnya penyakit ISPA, namun juga mempengaruhi kesehatan anak dan ibu hamil. Pemerintah pun harus segera memberikan solusi dalam menangani polusi udara. Tim Liputan, Kompas TV. Militer Ukraina merilis rekaman perang parit yang terjadi di desa Andrivka di timur Ukraina. Informasinya sesaat lagi. BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Rumah berantakan banget sih. Kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile, ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat, yakin Baraka. Saudara, militer Ukraina merilis rekaman perang parit yang terjadi di desa Andrivka di timur Ukraina. Rekaman itu menunjukkan gerak maju pasukan di wilayah Bakhmut yang dikuasai oleh Rusia. Di pusat komando pasukan Ukraina, para komandan peleton nonton layar yang menampilkan gambar langsung situasi di medan perang. Rekaman dari drone menunjukkan mortir menyerang posisi Rusia di hutan dan tembakan dari darat menunjukkan gerak maju pasukan Ukraina ketika pasukan Rusia menembaki mereka. Brigade penyerang ketiga yang seluruhnya terdiri dari sukarelawan dianggap sebagai salah satu korps terbaik dan paling berpengalaman di Ukraina telah bertempur hampir tanpa henti di wilayah timur sejak Januari lalu. Perang Rusia-Ukraina kian sengit di medan pertempuran. Serangan rudal Rusia menargetkan pesawat tempur Ukraina.
Rusia memukul mundur pasukan Ukraina lewat operasi militer di wilayah Donetsk. Serangan rudal militer Rusia telah menjatuhkan jet tempur Su-25 serta 38 drone tempur Ukraina. Rusia juga menggagalkan serangan roket pasukan Ukraina, tapi Ukraina mengklaim menjatuhkan rudal balistik Iskander milik Rusia dan menjatuhkan serangan balasan di garis depan pertempuran. Selepas jeda saudara, kami mengajak Anda ke Las Vegas melihat keindahan panggung seni The Sphere yang menampilkan layar berbentuk bola terbesar di dunia. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat yakin Baraka. Baru WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Expos. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot tulang dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Baru WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Kenali kabupaten termuda di Maluku Utara yang masih harus berjuang untuk memajukan warga dan daerahnya dengan memaksimalkan potensi kekayaan dan keindahan alam yang terkandung di dalamnya. VVIP, Taliabu, surga terpencil dari Maluku Utara. Sabtu 23 September, pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Sebuah panggung seni The Sphere di Las Vegas, Amerika Serikat menampilkan layar berbentuk bola terbesar di dunia. Kualitas informasi ini menjadi bagian akhir Sapa Indonesia malam hari ini. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
Pengakuan Jokowi mengantongi data intelijen menuai kritik. Pernyataan ini seolah mengisyaratkan Jokowi punya peran dalam arah dukungan partai politik di Pilpres tahun depan. Prabowo belakangan juga banjir dukungan. Setelah PAN dan Golkar, giliran Demokrat yang merapat. Mengapa parpol ramai-ramai dukung Prabowo? Karena alasan politik atau takut dibidik? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Jokowi, saya tahu dalamnya parpol. Jumat 22 September, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Agit Fridianto. Dan saya, Valentina Sitorus. Patung Soekarno di Banyuasin, Sumatera Selatan banjir kritik karena disebut tak mirip dengan Presiden Soekarno. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya meski lahir dan dibesarkan dari kader PDI Perjuangan, namun putra bungsu Presiden Jokowi dikabarkan telah menyeberang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Seorang DPO korupsi gedung perpustakaan sekolah ditangkap tim kejaksaan saat tengah bersembunyi di dalam loteng. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan di mana 2 ekor orangutan dengan kondisi memprihatinkan terlihat berjalan di kawasan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kita ke informasi yang pertama, saudara, di berita utama hari ini. Lahan perbukitan dekat pemukiman warga terbakar. Warga panik karena khawatir api terus menjalar sampai membakar rumah mereka. Proses pemadaman, api semakin membesar, bisa terlihat. Kebakaran terjadi di lahan yang diduga milik perusahaan swasta di Cilegon, Banten, Jumat dini hari. Banyaknya pohon dan dedaunan kering yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Warga sempat panik karena khawatir api akan ikut melalap rumah mereka. Besarnya api membuat hampir 1 hektar lahan ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena tingginya lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 jam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Luar biasa. Proses pemadaman, api semakin. Saudara, kebakaran hebat juga terjadi di pemukiman warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 9 bangunan ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Sembilan rumah warga dan bangunan sekolah dasar di Maros, Sulawesi Selatan terbakar Jumat pagi 22 September. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Api bisa dipadamkan setelah warga bersama petugas Damkar Maros dan TNI Polri gotong royong melakukan pemadaman. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah milik warga. Informasi lainnya, saudara, seorang anggota KKB tewas ditembak oleh tim Satgas Kartens. Aksi tembak-menembak terjadi saat sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ananias Ati menembak pesawat logistik yang sedang terbang di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Kamis kemarin. Anggota KKB yang tewas itu sebelumnya juga terlibat dalam penembakan terhadap anggota BRIMOB dan 3 warga sipil Selasa kemarin. Kita ke sorotan lain, saudara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon peluang duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto.
Puan menyebut akan melihat dinamika perpolitikan selama 1 bulan ke depan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengatakan komunikasi dengan elit Partai Gerindra masih terjalin. Puan juga mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan antara Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, dengan bakal Capres sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Puan menegaskan PDIP masih akan melihat dinamika perpolitikan selama 1 bulan ke depan. Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama 1 bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasi. Tapi apakah PDI Perjuangan rela jika kadernya menjadi cawapres? Kan saya belum jawab, masih mau dilihat dulu iya atau enggak. Nah, ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal, apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig, jadi Pak komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo sulit terwujud. Pasalnya, kedua tokoh tersebut diusung sebagai bakal calon presiden oleh gabungan partai politik yang berbeda. Secara teknis kami mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres, itu keputusan resmi partai dan sekarang didukung oleh beberapa partai politik. Pak Ganjar juga demikian adanya ditetapkan oleh rekan-rekan kami PDIP sebagai capres. Ya, tentu kita tidak akan memaksakan diri, tidak mungkin dalam satu koalisi ada 2 capres. Informasi berikutnya resmi mendeklarasikan dukungan ke bakal calon presiden Prabowo Subianto. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mempersembahkan sebuah lagu spesial untuk Prabowo. Lagu Kamu Nggak Sendirian yang dipopulerkan oleh grup band ska Tip X dinyanyikan khusus oleh SBY untuk Prabowo. Tampak di panggung Prabowo enjoy berjoget bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Edi Baskoro Yudhoyono. Lagu ini sengaja dipilih oleh SBY sebagai simbol jika Demokrat siap mengantar Prabowo menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Baca Pres Prabowo Subianto merasa tersanjung dengan persembahan lagu dan dukungan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Melantunkan lagu itu dengan harapan you will never walk alone. Kita bersama-sama mengantarkan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Percayalah padaku, masih di dalam malam, kamu gak sendirian. Dari semua bintang yang ku tinggalkan, temani kau sampai akhir malam. Dengan Pak, Bapak terhibur nggak dengan Pak SBY tadi menyanyi? Tidak hanya terhibur tapi tersanjung. Terhibur nggak Pak? Terhibur nggak Pak? Bukan soal terhibur, saya tersanjung. Saya merasa dihormati. Ya, saya merasa didorong luar biasa. Sementara itu, pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membentuk tim pemenangan Pilpres 2024 pengganti tim 8. Tim pemenangan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diberi nama Baja Amin, Badan Pekerja Anies Muhaimin. Baja Amin berisi 15 orang, terdiri dari 3 dari PKB, 3 dari PKS, 3 dari Nasdem, dan lainnya dari orang kepercayaan Capres dan Cawapres. Tim pemenangan ini dibentuk menggantikan tim 8 sebelumnya. Kedepannya ada Badan Pekerja Anies Imin atau Amin, jadi Baja Amin yang dibentuk. Baja Amin ini akan menjadi badan yang melakukan sinkronisasi, konsolidasi antar unsur dalam koalisi. Ini menggantikan peran yang kemarin dikerjakan oleh tim 8.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengapresiasi kinerja tim relawan di Jakarta yang telah membantu meningkatkan hasil survei dirinya. Kamis sore, Saudara, Ganjar Pranowo mendatangi sejumlah posko relawan yang ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengapresiasi kinerja tim relawan yang langsung turun ke masyarakat dan membantu meningkatkan hasil survei baginya yang sempat menurun, namun kembali moncer. Hingga kini Ganjar masih belum mengungkapkan nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Saya betul-betul merasa bangga. Begitu hebatnya mereka membuat sistem itu, bagaimana kerja yang sungguh-sungguh, mereka bertemu dengan masyarakat dengan niat yang sangat baik begitu. Dan tentu saja ya pasti ketika survei saya naik karena kerja militan mereka yang saya sampai tidak bisa memberikan statement penghormatan yang bisa saya berikan satu-satunya karena militansinya top. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi meski lahir dan dibesarkan dari kader PDI Perjuangan, putra bungsu Presiden Jokowi dikabarkan telah menyeberang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Paint. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati,
gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Ben. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Kita ke sorotan politik, Saudara. Kaisang Pangarep dikabarkan berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui sebuah video di media sosial, PSI menyiratkan tanda-tanda anggota baru yang adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo. Jika benar, masuknya Kaisang ke dunia politik sebetulnya bukan sesuatu yang mencengangkan, mengingat ayahnya adalah orang nomor 1 di negeri ini. Pun kakaknya juga berkiprah di pemerintahan Kota Solo. Namun yang menghebohkan adalah pilihannya keluar kandang, berbalik 180 derajat dari jejak keluarganya yang hingga kini masih tertancap di partai berlambang banteng. Dan saudara, inilah video yang diunggah di akun Instagram @psi_id. Dalam video ini, sosok pria yang diperlihatkan secara samar-samar. Identitasnya pun tidak jelas. Ia menyebut dirinya Mawar, tetapi ini bukan nama yang sebenarnya. Mawar bilang dirinya sudah memantapkan hati untuk masuk ke dunia politik. Petunjuk lainnya adalah dirinya belum punya pengalaman politik. Meski PSI seakan melempar teka-teki. Dari siluetnya, sosok dalam video ini sangat mirip dengan Kaisang Pangarep, putra paling bungsu dari Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka sebagai kakak Kaisang pun ikut berkomentar soal sosok misterius dalam video PSI. Gibran mengaku tidak tahu siapa sosok itu. Gibran tidak yakin itu adalah Kaisang. Ia merasa suara sosok itu berbeda dengan suara adiknya. Gibran meminta supaya semua pihak jangan menduga-duga karena bisa saja itu orang lain seperti Afgan misalnya. Sebagai kader PDI Perjuangan, Gibran enggan berkomentar banyak karena itu adalah urusan partai lain. Ada keyakinan apa-apa, itu kan urusannya PSI, bukan Mas Kaisang itu. Saya nggak tahu itu siapa ya. Memang ada siluet-siluet pria berkacamata. Ini kan belum tentu Kaisang, bisa saja itu siapa, Afgan atau siapa gitu ya. Tapi sebelumnya belum pernah, maksudnya ngobrol gitu Mas, bahas itu atau enggak, aku ramudeng Mbak. Sementara itu, DPD PSI Solo sudah secara terang-terangan menegaskan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung. Ditandai dengan di belakangnya ada logo PSI dan diupload di lamanya PSI ID resmi, Instagram maupun Facebook.
Mas Kaisang menjadi sosok yang sangat membanggakan bagi kami, anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik, anak insan atau partai politik anak-anak bocil. Jika benar Kaisang bergabung dengan PSI, maka ia mengambil pilihan yang berbeda dengan keluarganya, yakni pilihan Jokowi dan juga pilihan Gibran. Jokowi dan Gibran meniti karir politiknya di bawah payung PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sendiri akan memastikan apakah Kaisang ini sudah resmi masuk sebagai anggota PSI. Dengar belum tahu karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya atau dengar. Saya mau cek dulu kebenarannya. Di PDI Perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak boleh berbeda partai? Ya kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Ibu berarti akan nanya langsung ke Mas Kaisang? Bisa juga kan saya kenal sama Mas Kaisang. Perlu mengetahui kepastian. Nah, status Kaisang di PSI ini penting bagi PDI Perjuangan. Pasalnya, PDI Perjuangan memiliki aturan soal keanggotaan. Tidak hanya terbatas pada kadernya, tetapi juga keluarga mereka. Misalnya saja, PDI Perjuangan pernah bahkan mencopot Murad Ismail sebagai Ketua PDI Perjuangan Maluku. Semuanya gara-gara Widya Pratiwi yang selaku istri Gubernur Maluku itu bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Menurut Ketua DPP PDI Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat, ADART partai melarang suami istri untuk berbeda partai. Saudara, PDI Perjuangan juga pernah memecat kadernya yakni Imade Gianyar pada akhir tahun 2020. Hanya 5 hari menjelang pencoblosan Pilkada Bangli. Mantan Bupati Bangli ini dianggap melakukan pelanggaran berat dengan mendukung adiknya Made Subrata yang maju sebagai calon bupati dari Golkar dan Nasdem. Lalu, apakah Jokowi dan Gibran akan dipecat sebagai kader PDI Perjuangan jika Kaisang memilih partai di luar PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menjelaskan tidak ada aturan partai yang dilanggar oleh keluarga Jokowi jika Kaisang ini benar masuk PSI. Memang aturan partai menegaskan tidak boleh di dalam satu keluarga inti berbeda partai. Namun karena sudah menikah, Kaisang dianggap bukan sebagai keluarga inti. Jarod mengingatkan saja agar Kaisang tidak terburu-buru dalam memilih partai. Perjuangan, di PD Perjuangan itu ada aturan, ya, ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, ya. Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan? Suami, istri. Oke. Suami, istri, apalagi anak. Itu ya, itu tidak boleh. Itu yang dilarang. Keluarga inti itu apa? Saya bilang. Anak tadi juga disebut. Anak yang menjadi tanggungan kami belum menikah. Ini sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri. Nah, beliau punya keluarga inti sendiri dong. Menanggapi isu anak bungsunya masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Kaisang ini sudah meminta restu darinya. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi usai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Menanggapi dengan santai, Jokowi menyatakan bahwa Kaisang ini sudah meminta restu. Jokowi juga menegaskan menyerahkan pilihan kepada anaknya karena sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sendiri. Kan ya, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sih? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebenarnya keinginan untuk masuk partai? Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Saudara, bukan sekali ini saja ketegangan antara PDI Perjuangan dengan keluarga Joko Widodo muncul ke publik. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan pernah memanggil Gibran Rakabuming Raka pada 22 Mei 2023 lalu.
Jika Anda ingat, Gibran kala itu dipanggil beberapa hari usai menemani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan relawan. Prabowo dan Gibran sempat berbincang empat mata saat bertemu di Solo, Jawa Tengah. Kala itu, usai dipanggil oleh pimpinan pusat dari PDI Perjuangan, Gibran di sini menegaskan bahwa dirinya selaku kader partai selalu tegak lurus dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan pesan Megawati kepada kader mudanya agar lebih waspada terhadap manuver politik jelang 2024. Sementara Gibran sendiri mengaku tidak bermanuver. Ia hanya menemani Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang kala itu tengah berada di Solo. Mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Lalu benarkah sosok misterius dalam video PSI adalah Kaesang Pangarep? Sejauh ini Kaesang sendiri belum buka suara soal video yang ramai diperbincangkan itu. Kita akan lihat apakah Kaesang nantinya benar-benar akan keluar kandang. Saudara, tetaplah bersama kami karena usai jeda berita utama masih akan hadir dengan sejumlah informasi. Salah satu di antaranya adalah mengenai patung Soekarno di Banyuasin, Sumatera Selatan yang banjir kritik karena disebut tak mirip dengan Presiden Soekarno. Alhasil, proyek yang sudah menelan anggaran sebesar 500 juta rupiah ini akan dibongkar. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo. Nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Algin Fridianto. Sebuah mobil yang terparkir di belakang area ruko Citraland Samarinda tiba-tiba terbakar. Akibatnya mobil lainnya yang berada tak jauh ikut terbakar. Bantuan tangki Citraland mobil. Saudara, inilah video amatir yang direkam warga saat terjadinya kebakaran yang menimpa sebuah mobil. Kobaran api tiba-tiba muncul dari mobil yang sudah lama terparkir itu. Api bahkan makin membesar sebelum tim pemadam kebakaran datang ke lokasi. Akibatnya api menjalar dan membakar mobil lain yang parkir di dekatnya. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah tim pemadam dikerahkan ke lokasi. Demikian Kompas Update, saya Algin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati,
gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingsfood. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama. Lansia tewas saat bakar sampah. Seorang lansia di Ponorogo, Jawa Timur tewas terpanggang saat membakar sampah daun kering di kebun miliknya sendiri. Sebelum tewas, korban diduga pingsan terkena asap dan terjebak kobaran api yang dibuatnya sendiri. Warga Dusun Gundi, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Jumat siang digegerkan dengan tewasnya Zainuri di sebuah kebun. Zainuri ditemukan tewas terbakar oleh keluarganya sendiri. Kejadian ini bermula saat korban membakar sampah daun kering di lahan miliknya yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Kakek berusia 87 tahun yang diduga memiliki riwayat penyakit sesak napas ini pingsan setelah menghirup asap. Ironisnya, korban jatuh pingsan di kobaran api yang ia buat. Suasana duka dan tangis air mata mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka. Karena beliaunya itu punya riwayat sesak napas, diduga kena asap itu sehingga beliaunya itu pingsan, jatuh, terus terbakar sehingga beliaunya meninggal di lokasi. Usai divisum, jenazah korban diserahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman di tempat pemakaman umum desa setempat. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Berita pilihan berikutnya, Saudara, bocah hilang ditemukan di sungai. Hilang semalaman, bocah berusia 5 tahun ditemukan selamat di dasar sungai di Kabupaten Karangasem, Bali. Korban hilang usai minta dibuatkan susu oleh ibunya. Kerja keras tim penyelamat menyusuri hutan mencari Ikadek Surya Miko, bocah asal desa Tenganan, Pegrisingan tak sia-sia. Ikadek Surya Miko Jumat pagi akhirnya kembali ke pelukan orang tua dengan selamat. Tangis haru orang tua dan keluarga pecah saat tim SAR membawa korban kembali ke pangkuan orang tuanya.
Bocah 5 tahun ini hilang pada Kamis malam setelah meminta dibuatkan susu oleh sang ibu. Pencarian dilakukan tim SAR sejak Kamis malam. Korban akhirnya ditemukan keesokan harinya di bawah tebing dalam kondisi lemas setelah 3 jam pencarian. Korban kurang lebih sekitar 1 kilo dari rumah korban ditemukan HP tersebut. Kemudian kami koordinasikan di sana dan kami menurunkan tim lagi di sebelahnya, ada sungai juga. Kita turun tim di sana. Kurang lebih 1 kilo ditemukan target di bawah dalam kondisi jongkok di air, kondisinya masih sadar tapi lemas. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Manggis II untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Informasi berikutnya, saudara, tak mirip patung Soekarno dikritik. Patung Soekarno di Banyuasin, Sumatera Selatan banjir kritik karena disebut tak mirip dengan Presiden Soekarno. Alhasil, proyek yang sudah menelan anggaran 500 juta rupiah ini akan dibongkar. Belum selesai dibangun, proyek pembangunan patung Soekarno di kawasan Bung Karno Sport Center Banyuasin, Sumatera Selatan sudah panen kritikan. Wajah patung Soekarno ini disebut tak mirip dengan karakter asli Presiden Soekarno. Bentuk tubuh patung pun juga dikritik karena tidak proporsional. Pasca panen kritik karena disebut tak mirip, kini wajah patung Soekarno ditutup oleh terpal. Dinas PUTR Banyuasin akan terus melakukan pengecekan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, rencananya Dinas PUTR akan meminta pihak kontraktor membongkar ulang patung. Sekarang ini kan masih pengerjaan, belum selesai. Jadi itulah dinilai tidak mirip. Terkait hal ini kemarin kami sudah instruksikan kepada rekanan agar diperbaiki sesuai dengan wajah asli. Terus kalaupun nanti dia tidak mampu, yang bekerjanya akan kita ganti, Pak. Proyek patung Presiden Soekarno di kawasan Bung Karno Sport Center telah menelan anggaran 500 juta rupiah. Anggaran pembuatan patung ini diambil dari dana APBD Banyuasin. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Berita pilihan lainnya, saudara, Jokowi serahkan mushaf Al-Quran. Presiden Joko Widodo menyerahkan mushaf Al-Quran kepada Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Mushaf Al-Quran ini diklaim sebagai yang terbesar di dunia. Inilah mushaf Al-Quran karya Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Diklaim sebagai yang terbesar di dunia, Presiden Joko Widodo menyerahkan mushaf ini kepada pengurus Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Kamis pagi. Mushaf yang mulai dikerjakan pada malam Lailatul Qadar 2017 silam berukuran 2x3 meter ini selesai pada tahun 2020 lalu. Dari sisi itu secara grafologis ini memang ditulis dengan tangan, ornamennya juga manual, ukurannya ini 3x2 kalau dibuka seperti ini. Kemudian kalau ditutup 2x1,5 dengan beratnya ini 501 gram. 501 kilogram. Rencananya mushaf Al-Quran ini diletakkan di pintu masuk ruang doa utama agar dapat dilihat para pengunjung. Selain itu juga akan dibacakan setiap hari agar menimbulkan rasa cinta terhadap kitab suci. Insya Allah tiap hari kita buka dan pas momen tertentu nanti pas acara siapa mau sholat atau apa dibacakan nanti yang pas ayat yang dibuka itu. Presiden Joko Widodo berpesan agar mushaf Al-Quran ini bisa dimanfaatkan masyarakat serta mendukung program-program yang dilaksanakan di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Dan berita pilihan terakhir, saudara, curi listrik demi kripto. Polisi menangkap seorang pria di Depok, Jawa Barat yang mencuri listrik untuk memperlancar aktivitas pertambangan kripto hingga memperoleh keuntungan ratusan juta rupiah per bulan. Satreskrim Polres Metro Depok menggerebek rumah berlantai 2 di Depok, Jawa Barat
setelah diketahui melakukan pencurian listrik untuk aktivitas pertambangan kripto. Terungkapnya kasus ini setelah warga melapor jika aliran listrik di rumah mereka kerap padam dan tak stabil. Setelah melakukan penyelidikan, polisi yang mendatangi lokasi menemukan puluhan alat petambang kripto yang dicurigai menjadi sumber masalah padamnya listrik warga. Dalam kasus ini, polisi menangkap satu tersangka berinisial WS, sedangkan tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Penyelewengan, mungkin pencurian, mungkin juga menggunakan tidak sesuai dengan ketentuan terkait daya listrik. Yang banyak laporan yang masuk di sekitar lokasi ke PLN bahwa daya listrik tidak stabil, sering naik turun, kemudian beberapa kali mati secara berulang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan dengan ancaman 6 tahun penjara. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat. Jangan beranjak dulu saudara, karena usai jeda berita utama akan segera kembali dengan informasi seorang DPO korupsi gedung perpustakaan sekolah ditangkap tim kejaksaan saat tengah bersembunyi di dalam lotek. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya,
hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, itu ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Saudara, menghindari dijemput paksa Kejaksaan Negeri Kota Makassar, seorang perempuan buron tersangka korupsi ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumahnya. Sebelum menangkap Rindana, DPO tersangka korupsi, petugas Kejaksaan Negeri Kota Makassar bersama aparat kepolisian Polres Goa dihalangi oleh preman sehingga sempat terjadi kericuhan pada Kamis 21 September. Setelah berdebat cukup panjang, akhirnya petugas berhasil menangkap tersangka Rindana yang tengah bersembunyi di atas loteng rumah. Rindana diketahui mengorupsi pembangunan gedung perpustakaan tahun anggaran 2021 dan merugikan negara sebanyak 3,9 miliar rupiah. Dalam kasus yang sama, Kejari Kota Makassar sebelumnya sudah mengamankan 2 orang tersangka lainnya, yakni mantan Kepala Dinas Perpustakaan. Penyidikan ini masuk saja. Saudara, Presiden Joko Widodo hari ini melanjutkan agenda kerjanya di Ibu Kota Nusantara, mulai dari meninjau pembangunan Istana Negara dan kantor Presiden. Sebelum memulai agendanya, Jokowi mengajak sejumlah menterinya untuk menikmati pemandangan dan pembangunan infrastruktur di IKN dari atas bukit. Tak lupa, Presiden juga mengajak para menterinya untuk sarapan bersama dengan menu nasi uduk, bubur ayam, hingga roti bakar. Pada kunjungan hari kedua di IKN, Jokowi meninjau progres pembangunan kantor Presiden yang kini sudah mencapai 38%. Pada kesempatan ini, Presiden memasang bilah pertama Garuda di kantor Presiden. Tak hanya itu, Jokowi juga menanam pohon beringin kembar di halaman Istana Presiden yang bermakna keagungan. Iya, kalau melihat tadi, saya lihat masih sesuai dengan rencana. Saya kira bangunan-bangunan seperti kantor Presiden, Istana Presiden, kementerian masih dalam target semuanya. Target semuanya, sesuai rencana semuanya. Kita ke informasi lain, Saudara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyelidiki postingan yang menarasikan aksi bunuh diri seorang pria usai diteror oleh debt collector pinjaman online yang viral di media sosial. Polisi telah menemukan identitas dari korban. Polisi pun kini tengah menyelidiki unggahan di media sosial dan beredarnya percakapan terkait dugaan ancaman debt collector yang berujung bunuh dirinya debitur tersebut.
Polisi bilang korban merupakan warga Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Keluarga korban diharapkan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian terdekat untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan kasus itu. Sementara pihak Ada Kami masih terus melakukan penelusuran terhadap korban yang diduga merupakan nasabah dari Ada Kami. Pihak Ada Kami bilang sampai saat ini belum ada korban maupun pihak keluarga korban yang membuat pengaduan maupun pelaporan. Praktek-praktek pengancaman, pemerasan terkait dengan ITE dalam operasional pinjol. Jadi pinjolnya tidak salah selama dia mempunyai legal standing dari operasional yang dilakukan. Nah, yang menjadi masalah ataupun yang menjadi salah adalah ketika kemudian dalam operasionalnya menggunakan debt collector yang melawan hak gitu, melakukan pengancaman terhadap debiturnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, yang melanggar hukum. Ke akun viral itu untuk tolong kalau ada data tambahan, nama, KTP, nomor user, nomor telepon, tolong di-share ke kita dan kita akan investigasi sesuai dengan petunjuk OJK dan juga investigasi apa betul satu dia adalah korban bunuh diri, kedua apa dia adalah nasabah Ada Kami. Makanya kita sekali lagi di sini kita terbuka kalau ada informasi tambahan terhadap adanya dugaan korban bunuh diri ini. Informasi usai jeda, 2 orang utan dengan kondisi memprihatinkan terlihat berjalan di kawasan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Ben Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Ben Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Anda kembali menyaksikan berita utama saudara. Ramai di media sosial, 2 orang utan dengan kondisi memprihatinkan terlihat berjalan di kawasan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Diduga kedua orang utan ini kelaparan karena tak cukup sumber makanan di hutan sehingga turun ke jalan. Informasi berikutnya saudara, di berita utama, seorang pemuda yang dibekuk tim bandit Reskrim Polsek Tanda Surabaya karena melakukan pembegalan menangis histeris teringat anggota keluarganya. Jangan diulang lagi ya, nggak boleh. Kamu merugikan orang. Iya, sudah, nggak boleh. Iya. Tersangka berinisial AT tak kuasa menahan kesedihan dan penyesalan saat ditanya anggota keluarganya. Pelaku yang baru berusia 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat dengan komplotan begal kendaraan motor di 3 tempat berbeda di kota Surabaya. Dari pemeriksaan sementara, para pelaku mencari korban secara acak, kemudian merampas sepeda motor dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat hukuman penjara paling lama 9 tahun. Iya. Aku anak aku, Pak. Aku salah, Pak. Informasi lainnya saudara, 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Kupang Gunung, Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Api diduga berasal dari warga yang membakar ranting pohon dan merembet ke rumah warga. Kobaran api ini menghanguskan 5 rumah di kawasan pemukiman padat di Jalan Kupang Gunung, Surabaya. Kobaran api yang besar membuat warga di sekitarnya panik. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api, saudara. Petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi karena kebakaran berada di dalam gang yang cukup sempit. Kebakaran ini diduga dipicu dari ranting pohon yang dibakar seorang warga hingga merembet ke rumah warga lainnya. Api membesar. Ya, objek rumah, Sorotan lain, polisi akan periksa selebgram Siskae yang sempat mangkir pemeriksaan terkait film porno besutan tersangka IR dan kawan-kawan. Dan dipastikan hadir di pemeriksaan yang dijadwalkan Senin mendatang. Setelah mangkir karena sedang berada di luar negeri, selebgram Siskae akan hadir untuk diperiksa sebagai saksi Senin mendatang. Dalam waktu dekat, penyidik juga akan meminta keterangan kepada ahli ITE, ahli pidana, dan ahli pornografi. Selanjutnya akan melakukan gelar perkara apakah para pemeran layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Untuk salah satu saksi talent wanita yang kemarin tidak hadir,
telah mengkonfirmasi langsung kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 25 April 2023 jam 10 nanti. Nah, sudah kita lakukan komunikasi dan koordinasi awal. Insya Allah minggu depan kita jadwalkan untuk pemeriksaan para ahli. Setelah itu kita akan melakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah untuk menentukan apakah status saksi layak ditingkatkan menjadi tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Saudara warga di Cirebon, Jawa Barat ricuh rebutan air bekas cucian pusaka yang dipercaya menjadi perantara keberkahan. Warga yang datang dari berbagai wilayah di Cirebon tampak ricuh saat memperebutkan air bekas cucian pusaka yang berlangsung di ruang dalam Arum Keraton Kesepuhan Cirebon, Jumat pagi. Dalam tradisi siraman panjang yang dilaksanakan Keraton Kesepuhan, tak jarang warga sampai basah karena tersiram air hingga terjatuh karena disaling dorong. Warga mengambil air sisa pencucian dan menyimpannya di berbagai wadah, mulai dari ember hingga botol plastik. Mereka percaya air itu menjadi perantara penyambung keberkahan dan keselamatan. Informasi lainnya, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyayangkan putusan Dewan Pangkas KPK yang menyatakan Johanis Tanak tak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Peneliti Pukat UGM mengkhawatirkan putusan Dewas berpotensi memicu terulangnya pelanggaran serupa, serta menggerus kepercayaan publik terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia. Sangat dikhawatirkan dengan putusan Dewan Pengawas ini semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Publik melihat bahwa KPK tidak serius untuk menjaga marwah, harkat, martabat dari lembaganya dengan semakin permisifnya KPK terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang seharusnya dihindari oleh insan KPK. Dikhawatirkan dengan putusan yang relatif lembek ini, maka ke depan perbuatan-perbuatan serupa akan kembali terulang. Sebelumnya, Saudara, Dewan Pengawas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam kasus dugaan berkomunikasi dengan pihak berperkara di KPK. Selain memutus Johanis Tanak tak melanggar kode etik, Dewas KPK juga memutuskan untuk memulihkan hak harkat dan martabat Johanis Tanak seperti semula. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh